Alasannya menurut Mas Riko gimana? Masalah seks dengan banyak istri yang poligami itu seperti agama A, B, C itu gimana penjelasannya? Oke, intinya adalah gini. Intinya adalah kebanyakan dari kita itu belum selesai dengan seksualitas kita sendiri. Tuh, itu yang mencontohkan tuh figur-figur top, Mas. Bentar. Jadi Apakah beliau itu belum selesai dengan masalah aku nggak bilang gitu. Aku bahas yang turunannya dulu. Jadi banyak. Belakang ini kan banyak tokoh spiritual yang kemudian ketemuan memperkosa, iya kan? Ketemuan mencabuli anak di bawah umur dan lain-lain. Itu kan berarti seksnya belum selesai kan? Karena ada dogma bahwa seks itu buruk. Tapi figur yang asli yang ada di puncak yang kemudian beliau menikah banyak, kan banyak kan figur kan, nggak cuma agama A tapi banyak lah B, C, D, E, F, G. Intinya adalah cerita yang sama terjadi ketika istri pertamanya sudah meninggal, beliau baru banyak menikah. Pesannya berarti apa? Apa? Buat banyak generasi? Buat lebih banyak generasi penerus atau gimana? Intinya adalah cintanya sudah selesai di istri pertama. Sisanya adalah santunan. Nggak tahu gimana. Sisanya apa, Mas? Santunan. Berarti nggak tahu mereka gimana. menikahi bukan dasar cinta berarti. Yang selanjutnya, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan intinya karena aku tidak hidup di zaman itu ya nggak tahu. Tapi intinya yang perlu kita ketahui ya adalah kebanyakan orang tercerahkan, kalau case-nya memang istrinya banyak, dia menikah banyak itu setelah momen istri pertamanya meninggal. Ya silakan kalian pikirkan sendiri. Karena jawabanku pasti tidak memuaskan hasrat kalian. Bung Karno gimana, Mas? Ya intinya adalah kebanyakan dari kita seksualitasnya belum selesai. Dan tokoh-tokoh yang memang dari ceritanya terlihat sangat tercerahkan, pasti ya istrinya satu atau paling pol nggak punya istri sama sekali. Oke, mungkin terakhir ini Mas ya. Banyak kan berita itu yang di lembaga pendidikan, ada di pondok pesantren atau apa itu ya, ada yang di suatu biara, bahkan di gereja, pelecehan seksual kepada murid-muridnya, santrinya atau jemaatnya. Yang jadi pertanyaan begini, padahal di agamanya mereka masing-masing itu melarang semua. Tidak ada satupun agama yang memperbolehkan. Pertanyaannya begini, kenapa kok apa yang ada di ajaran agama itu masih belum bisa memunculkan kesadaran dalam berspiritual bagi ya kebanyakan mereka pemuka-pemuka agama. Karena kalimatnya berupa larangan. Ketika kalian dijejali larangan, kalian akan menganggap bahwa sesuatu yang dilarang tersebut buruk. Ketika kalian dilarang untuk memperkosa, dilarang untuk seks bebas, kalian akan secara global mempengaruhi bahwa seksualitas itu buruk, bahwa penis kalian itu tidak seharusnya ada, itu alien aja dibuang, gitu kan. Tapi masalahnya ini nggak bisa dibuang. Kemudian kalian merasa bersalah sudah memilikinya. Bahkan kalian tidak sadar kalau kalian merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu ada. Rasa tidak nyaman itu selalu menaungi, membayangi ketika penis kalian berdiri. Atau kalau cewek ketika kalian horny, rasa bersalah itu ada. Walaupun mungkin kalian rasanya kayak halus, hampir-hampir sama, tapi itu selalu ada. Nah, ketika itu nggak disadari, seksualitas kalian akan meledak. Meledak artinya adalah mulai error. Kalian akan melakukan apa yang dilarang. Itu pasti. Karena kalian memusuhi esensi kalian sendiri. Karena kalian adalah makhluk biologis, tercipta dari seks, kalian memusuhi seks, ya akhirnya seksnya error. Akhirnya kalian mungkin memperkosa orang, dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi ketika seksualitas kalian selesai,
Karena lihat cewek begini aja kan biasa aja. Biasa aja. Lihatan bule-bule itu. Mereka lihat cewek begini biasa aja. Biasa. Tapi kalau kita sebagai orang lokal, wow, gitu kan. Yang tertutup aja kita masih wow gitu kan. Wow, Nah iya. itu. Jadi ya perlu diakui bahwa kita belum selesai dengan seksualitas kita sendiri. Kita masih menjudge itu sebagai sesuatu yang seharusnya tidak ada. Tapi paradoksnya kita terlahir dari itu. Makanya akhirnya ya konflik di situ. Akhirnya secara keseluruhan kita konflik sama diri kita sendiri.